Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nifidin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah untuk khataman yang akan datang kita akan membaca riwayat Hafiz ya dengan Thoriq Rawdatul Mu'adil ya. Jadi masih sama ya, kita bacaannya tetap riwayat Hafiz ya. Riwayat Imam Hafiz ya. Namun Thoriqnya bukan Thoriq Syatibiyah lagi. Thoriq Rawdatul Mu'adil. Ya. Dan itu nanti akan ada perbedaan bacaan ya. Perbedaan bacaan antara Thoriq Rawdatul Mu'adil dengan Thoriq Syatibiyah yang udah kita baca ya, dan kita sudah alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berhasil menghatamkan bacaan tilawah riwayat Imam Hafiz dengan Thoriq Asy-Syatibiyah hari ini. Baik, nantinya yang perlu kita ingat ya, ketika nanti akan membaca Thoriq Rawdatul Mu'adil, ya perbedaannya yang pertama ya, nanti ketika kita membaca mulai membaca Al-Qur'an ya, mulai membaca Al-Qur'an. Yang pertama perbedaannya ya, ini membaca basmalah di pertengahan atau di bagian surat ya, di bagian suatu surat ya. Jadi walaupun dia bacanya bukan di awal surat ya, kalau awal surat itu harus dibaca ya, baik yang Thoriq Rawdatul Mu'adil maupun Thoriq Syatibiyah tetap dibaca, kecuali satu surat aja yang tidak ada basmalah. Itu surat apa? Surat apa yang tidak ada baca basmalah? Taubah. Ya, At-Taubah atau Al-Baqarah ya. Itu tidak ada bacaan basmalah di situ, tidak ditulis ya, sehingga itu tidak perlu dibaca. Namun untuk membaca basmalah di bagian satu surat ya, di tengah-tengah, pokoknya ayat nomor 2 lah, bukan pertama. Itu untuk Thoriq Syatibiyah sebetulnya ada pilihan. Kita boleh memilih habis membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, antara membaca basmalah dengan tidak. Ya, ini kalau Thoriq Syatibiyah yang sudah kita khatamkan barusan. Namun untuk Thoriq ini tetap harus dibaca basmalah ya. Jadi tidak cukup dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung kemudian membaca ayat yang kita baca, enggak, tapi baca basmalah. Tetap membaca basmalah, itu aturannya, kaidahnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kita nanti akan membaca mad wajib atau mutasil namanya ya. Mutasil cara tawasud ya. Tawasud atau 4 harokat, atau dibaca 4 harokat ya. Mad mutasil kita harus memahami benar-benar, yaitu apa? Huruf mad yang datang setelahnya hamzah dalam satu kata ya. Huruf mad datang setelahnya huruf hamzah ada pada satu kata, itulah yang dinamakan dengan mad muttasil. Ya. Contohnya ya, mad muttasil. Seperti di sini misalnya di surat ini An-Nasr ya. Ini adalah mad muttasil nih ya. Idza jaa ya. Di sini ada huruf mad yaitu alif ya.
Datang setelahnya huruf hamzah. Antara huruf alif dengan huruf hamzah ini dia satu kata, ya. Satu kata itu ditandai dengan adanya garis ini. Kalau diperhatikan ya, ada garis di atas ini seperti tanda alis. Seperti tanda alis. Dia tandanya itu ya, tanda garisnya itu hampir menyentuh dengan hamzah. Menyentuh apa? Hamzah. Inilah yang dinamakan dengan mad muttasil atau mad wajib. Ini dibaca 4 harokat ya, sama seperti Syatibiyah, dibaca 4 harokat. Namun untuk Syatibiyah boleh memilih dibaca 4 atau 5 harokat. Ya, untuk Syatibiyah boleh memanjangkan menjadi 5 harokat. Namun untuk torik ini tidak boleh dipanjangkan 5 harokat, hanya 4 harokat saja, tidak boleh lebih. Ya, ini yang harus diketahui. Untuk mad wajib itu contohnya nanti bisa dicari di ayat lain ya. Banyak ya mad wajib di sini. Seperti sini. Ini contoh mad wajib ya. Rihlatas syita'i ya. Ada huruf alif datang setelahnya hamzah dalam satu kata ya. Kemudian huruf yang lain selain alif. Ya. Misalnya di surat Al-Fajr ya. Waji'a yauma idin. Nah, di sini. Waji'a yauma idin ini namanya mad wajib atau mad mutasil. Ya. Ada huruf mad yaitu ya sukun ya. Ya sukun sebelumnya kasroh, datang setelahnya huruf hamzah dalam satu kata, maka ini dinamakan dengan mad wajib. Baik, selanjutnya perbedaan yang berikutnya, yang ketiga ya. Yang ketiga membaca mad jaiz atau munfasil secara qasr. Qasr. Ya. Qasr itu artinya secara ini pendek ya, arti bahasa. Atau baca 2 harokat saja. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Ya. Sehingga ini bacanya disamakan dengan apa? Disamakan dengan mat apa namanya? Yang dibaca 2 rakaat? Mat wajib. Mat asli. Ya, mat asli ahsan ya, atau mat iwad. Enggak apa-apa lah, pokoknya mat asli dibaca 2 rakaat. Jadi nantinya di torik ini membaca mat munfasil seperti membaca mat asli ya. Seperti membaca mat asli. Apa itu mat munfasil? Mat munfasil sebetulnya hampir mirip dengan mat wajib tadi ya. Ya, mat munfasil. Ini munfasil pakai nun. Munfasil pakai nun, munfasil. Ini hampir sama dengan mat muttasil atau mat wajib, yaitu sama-sama ada huruf hamzah, huruf mad datang setelahnya huruf hamzah. Namun bedanya kalau mat wajib itu satu kata ya, antara huruf mad sama hamzah itu satu kata. Kalau munfasil terpisah ya, seperti ini misalnya nih. Irji'i dengan ila. Irji'i dengan ila itu terpisah ya. Irji'i kata lain ya. Ila kata tersendiri dengan terpisah dengan yang irji'i, tidak ada kaitannya. Ya, ini namanya munfasil ya, mad atau disebut juga mad jaiz. Nantinya akan kita baca ini 2 harokat ya. Ya, nanti tidak boleh membaca 4 harokat lagi sekarang. Kalau kita mau membaca tarik rotul muadil, nantinya tidak boleh membaca 4 harokat ya. Harus dibaca seperti mad asli. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Seperti itu.
Ini juga sama ya, contoh mat munfasil. La uqsimu bihadzal balad. Ini munfasil. Karena itu harus dibaca seperti mat asli. Sehingga nantinya akan kita baca la uqsimu bihadzal balad. Ya. Ini memang awal-awalnya mungkin belum terbiasa, akan susah ya mungkin awal-awalnya, tapi nantinya akan terbiasa insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Ya. Baik, itu di antara perbedaan antara torik Rodotul Mu'adil dengan torik Syatibiyah. Ya. Kemudian ada perbedaan lain. Perbedaan yang keempat ya. Under table. Nanti ya tidak ada bacaan saktah yang 4 ya. Saktah yang 4 itu yang ada di mana? Di surat yang ada di Al-Kahfi. Ya, awal ya. Awal surat Al-Kahfi. Kemudian Yasin ya. Yasin. Al-Qiyamah dan Al-Mutaffifin. Ya. Jadi nantinya ketika kita nanti membaca Torik Rodotul Mu'adil, itu kita tidak membaca saktah ya. Ya, kita tidak membaca saktah sebagaimana Torik Syatibiyah. Ya. Kalau membaca saktah nanti akan disalahkan. Ya, karena Torik ini tidak ada bacaan saktah pada 4 tempat. Ya, sebagaimana yang kita ketahui di Torik Syatibiyah yang sudah kita hafalkan barusan ya. Jadi nantinya ketika kita membaca di salah satu dari 4 tempat ini, kita lihat contoh ya di surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin. Nah, di sini. Ya, di ayat yang ke-14 ya, perhatikan. Ya, di sini kan ada bacaan saktah ya. Di sini diberi tanda dengan huruf sin kecil di atas. Di atas huruf lam. Ketika kita baca Torik Syatibiyah tadi ya, yang kita barusan kita khatam, kita baca dengan saktah itu dengan berhenti tanpa mengambil nafas. Kalla bal rana ala qulubihim. Nanti kalau kita baca Torik Rodotul Mu'adil, kita tidak boleh baca dengan saktah lagi. Kita baca diidghamkan ke ra. Kalla bal rana ala qulubihim ya. Kalla barrana ala qulubihim, seperti itu. Seperti bacaan imam-imam yang lain. Ya. Karena yang baca sakta itu hanya Imam Hafiz sebetulnya ya. Dari 20 riwayat itu, riwayat Al-Qur'an, riwayat bacaan Al-Qur'an yang membaca dengan sakta pada 4 tempat ini hanya Imam Hafiz saja. Tapi ternyata Imam Hafiz sendiri pun juga terdiri dari berbagai macam torik. Ada di antara torik itu yang tidak membaca sakta. Ya. Ada yang membaca sakta, ada yang tidak. Untuk torik Rodotul Mu'adil maka tidak membaca sakta. Ini harus diperhatikan ya. Jadi nantinya jangan sampai keliru. Makanya ini penting kita mempelajari kaidah ini sebelum kita memulai membaca torik Rodotul Mu'adil agar nantinya tidak salah ya. Ya, jadi tidak ada bacaan sakta di torik ini. Ini yang membedakan antara torik Syatibiyah dengan torik Rodotul Mu'adil. Kemudian perbedaan berikutnya ya. Perbedaan berikutnya untuk
lafaz. La ta'manna, la ta'manna di surat ini apa? Surat Yusuf ya. Di surat Yusuf ini hanya boleh dibaca dengan ismam ya. Tidak boleh dibaca dengan raum atau ikhtilas. Ikhtilas. Ya. Ini juga yang harus kita perhatikan ya. Untuk lafadz la ta'manuna di surat Yusuf ya. Tidak boleh kita membaca dengan ikhtilas sebagaimana Thoriq Syatibiyah. Thoriq Syatibiyah bisa dengan ismam, bisa dengan raum ya, bisa dua cara. Menurut Thoriq yang Syatibiyah. Ini kita bisa ada dua pilihan ketika membaca lafadz la ta'manuna ya. Ya, kita lihat di sini yaitu ayat yang ke 11. 11 ya, benar ya. Di sini ada tanda ya. Nih, di sini ada tanda yajibul ismam awir rum fi ta'manna. Ini wajib untuk melakukan ismam atau rom pada lafaz ta'manna. Jadi boleh dengan ismam ataupun rom, ini hanya untuk Thoriq Syatibiyah ya. Apa itu ismam? Yaitu dengan memoncongkan pertama ini sebetulnya ya untuk lafaz la ta'manuna, ini aslinya adalah la ta'manuna gitu aslinya. La ta'manuna sebetulnya aslinya demikian. Tapi kemudian untuk memudahkan pengucapan ya, nun yang pertama yaitu la ta'manu ya. Itu diidghamkan ke nun yang terakhir. La ta'man itu disertai dengan memoncongnya bibir ya. Disertai dengan memoncongnya bibir. La ta'manna. Aslinya kan la ta'manuna. Tapi dimoncongkan bibirnya. La ta'manna. Itu ismam namanya. Itu boleh demikian ya. Cara yang kedua adalah dengan membaca rom atau ikhtilas, yaitu mengurangi harokat domah, tidak dibaca satu harokat ya. Tidak dibaca la ta'manuna, tapi dibacanya cepat, lebih cepat dibandingkan sebelum dan sudahnya. La ta'manuna gitu ya. La ta'manuna. Bukan dibaca la ta'manuna, tapi la ta'manna. Ta'manuna. Dibacanya dia sepertiga atau 2/3 harokat. Ya. Itu namanya rom atau ikhtilas. Ini boleh untuk Syatibiyah dengan cara demikian. Namun untuk Thoriq Rodoh hanya boleh dengan cara yang pertama tadi yaitu ismam. Cara ini ikhtilas tidak boleh. Ya. Ini perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, yang ke-6 ya. Untuk lafaz ya. Az-zakarain, az-zakarain.
Untuk lafaz az-zakarain, kemudian Allah, Allah dengan al-an, al-an. Ya. Az-zakarain ada di surat Al-An'am ya, ada dua kali ya. Qul az-zakarain. Allah ada di surat Yunus dengan surat An-Naml. Al-an ada di surat Yunus ayat 51 dengan 91. Untuk Thoriq Syatibiyah itu bisa kita baca dengan dua cara ya. Bisa dengan memanjangkan menjadi mad lazim ya. Coba kita lihat ya di surat Yunus. Surat Yunus. Ya di sini. Lafaz ini. Ya, nanti ada yang seperti ini di ayat 51. Saya akan kasih contoh satu aja, nanti yang al-dzakarin juga sama ya. Kata al-an itu bisa dibaca dengan cara mengganti huruf hamzah kedua dengan alif. Ini kan sebetulnya asal katanya adalah al ya. Al-an. Al-an. Cara yang pertama adalah mengganti huruf hamzah kedua dengan alif. Seperti ini yang kita baca. Al-an. Dibaca panjang 6 harokat. Ini bacaan isba' namanya ya. Ibdal atau isba'. Cara yang kedua, membaca hamzah kedua itu dengan cara tashil. Dimudahkan pengucapannya. Dia tidak dibaca hamzah, tapi dibaca antara hamzah dengan alif. Jadi bacanya al-an. Gitu ya. Bacanya al-an. Itu namanya tashil. Al-ana wa qad asait. Itu boleh dengan Thoriq Syatibiyah. Ketika kita membaca Al-Qur'an dengan Thoriq Syatibiyah, itu boleh membaca dengan dua cara. Boleh dengan cara al-an atau boleh dengan cara al-an. Demikian juga lafaz az-zakarain. Itu boleh dibaca tashil. Az-zakarain. Lafaz lain satu lagi Allah ya di surat Yunus ya, di surat Yunus ada nanti akan ketemu ya lafaz Allah. Ini ayat berapa ya, 54 apa ya? Di sini ya ayat ke-59 ya. Ini nanti bisa dengan dua cara untuk Syatibiyah ya. Allah atau Allah. Namun untuk Thoriq Rodotul Muadil tidak boleh. Harus satu cara aja, yaitu dengan cara yang pertama. Ibdal atau isba dibaca panjang 6 harokat. Ya, jadi tidak boleh dibaca tashil. Dibacanya panjang 6 harokat. Allah. Seperti itu. Ini harus diperhatikan ya ketika kita nanti membaca Thoriq Rodotul Muadil. Ya. Jadi nantinya kita membaca ini ya. Membaca lafaz 3 ini. Jadi total ada 6 ya, 6 kata ya. Itu dibaca dengan ibdal atau isba, yaitu mengganti hamzah kedua dengan alif.
dibaca panjang 6 harokat. Ya. Baik, ini adalah perbedaan yang ke-6 ya. Perbedaan yang ke-7 ya. Untuk lafaz salasila dan juga atani Allah, atani ya, atani itu dibaca ya, untuk lafaz itu dibaca dengan menghilangkan alif atau huruf ya saat waqaf. Ya. Ya. Jadi untuk lafaz salasila dan adani, salasila ada di surat Al-Insan ya. Salasila dengan adani ada di surat An-Naml. Ketika waqaf, ini kita bicara ketika waqaf ya. Kalau ketika disambung berarti itu sama saja antara torik satibiyah dengan torik muadil. Ya. Kita berbicara ketika kita hendak waqaf. Ya. Untuk lebih tahunya, lebih jelasnya kita lihat ya di surat Al-Insan. Al-Insan ayat keempat ya. Nah, di sini salasil di sini ya. Ini untuk torik satibiyah itu ketika waqaf pada kata ini, kita mau waqaf di sini. Itu boleh dengan dua cara. Pertama dengan menghilangkan alif, salasil. Salasil itu boleh. Dan yang kedua dengan menetapkan adanya alif, dibacanya salasila. Itu kalau waqaf ya. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Salasila. Itu boleh dengan dua wajah. Boleh milih salah satunya. Namun untuk torik rodotul mu'adil tidak boleh dengan dua cara tadi ini. Hanya satu cara yang dipilih, yaitu apa? Dengan menghilangkan alif. Jadi dibacanya inna a'tadna lil kafirina salasil. Seperti itu. Demikian juga nanti bisa dilihat di surat An-Naml ya. Di surat An-Naml juga sama. Jika kita mau waqaf ya, pada kata fama atani Allah, kita hendak waqaf di situ. Untuk torik satibiyah itu bisa dengan dua wajah, fama atan atau fama atani. Ya. Untuk torik satibiyah boleh dengan dua wajah. Ya, kalau mau waqaf. Ya, di sini nih. Di sini. Kalau kita mau waqaf di sini, fama atan, ini boleh dengan dibaca dengan fama atan atau fama atani. Namun untuk torik rodotul muadil itu hanya satu cara, yaitu menghilangkan ya. Jadi dibacanya fama atan, seperti itu.
Baik, itu di antara perbedaan Thorik Raudatul Mu'adil dengan Thorik Syatibiyah ya. Sebetulnya masih ada lagi ya, tapi insya Allah untuk yang akan datang ya kita lanjutkan secara bertahap aja. Ini sebagai pengenalan saja supaya nanti tidak kaget ya, supaya ada tambahan wawasan. Insya Allah semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'allahu bikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khair, Ustaz. Khair, Ustaz. Allah khair. Wafikum barakallah. Ada pertanyaan silakan. Ustaz, ada Ustaz. Ya Ustaz. Ya. Untuk mat silah kubro